Yang kita lihat. Ya di sini kita bisa lihat ini cara Mama lagi pangkur ini. pukul sagu Yang dia cara yang sudah digaruk ya. Yang sudah digaruk, yang sudah digaruk ya, sudah halus sagunya. Ini ketika dipukul tambah kasih halus dia lagi. Ketika dipukul disiram air sehingga ampasnya itu jadi halus, terus diperas. Situ kan ada tapisannya. Ditapis airnya apapun yang tidak tahu pangkur boleh lihat cara-caranya di sini. Sekarang juga ketempayang nona tidak tahu pangkur lagi sekarang. Ketempayang yang sudah supaya sagunya diolah, sagunya diolah atau diduduk di tempayangnya. Ini saya punya tanta. Ini cara-cara Nola memukul sagu. Ini atau kakak Jenny. Ya, biasa dan kami orang Papua, tapi pada umumnya orang Marin. Dari Marin. Tempat pangkur ini Mekeleong dari Wanam. Ya, kami dari Wanam. Kalau yang ini bisa ini punya pukul sagunya. Itu kalau yang sebelah sana yang di bagian anak-anak kecil sana. Mungkin kalian tidak tahu, bisa tonton video itu di pukul sagunya bisa lihat. Terus cara garuk sagunya bagaimana? Ada balik lagi sudah tahu di video ini, kalian bisa lihat semula. Ya. Itu Bye. Yang pemukulnya tuh dibuat dari kayu bentuk pokoknya jadi bentuk bulat ya. Jadi bentuk bulat ya. Bisa lihat ini tapisannya. Ini dia punya pelepannya, ini pelepas sagunya ini. Itu di samping-sampingnya, terus daunnya dianyam, ditempel sehingga kita pukul sagu sehingga ampasnya tidak keluar dari dia punya pelepannya. Nah ini disiram air dulu sehingga peras dia digoyang-goyang sehingga tepungnya jatuh ke tempayangnya, sehingga ini tempayangnya. Ketika dipukul-pukul mungkin sekitar 2-3 karung. Setelah itu dibuang air pertama, dibuang. Setelah itu dilanjut lagi, disiram lagi air baru lagi. Pokoknya dipukul sampai ampasnya jadi putih, sudah tidak ada tepungnya, lalu dibuang. Nah ini bisa lihat, laki-laki juga bisa ya, dan perempuan juga bisa juga, tapi kami ya laki-laki bisa juga. Jadi guys, bisa lihat, bisa ikuti, bisa tonton di video ini. Nah ini itu cara memukul sagu. Mungkin teman-teman yang tidak tahu bisa lihat ini, bisa tonton di video ini. Kami beda sekali dengan Papua lain ya. Mungkin Papua lain mereka ya, saya tidak tahu juga pada umumnya. Kalau kita ya begini sudah. Ini kita punya TTA ini. Ini cara garuk sagu. Terus kami kita punya tetek nenek moyang yang sudah memang begitu, yang sudah disampaikan kita begini sampai sekarang kita masih ikut ya. Ini kan jadi kami orang Marin, tapi dari Wanam, distrik Ilwaya. Nah ini ampas sagu. Ini sagunya digaruk. Nah ini cara garuk sagu. Pertama ditebang dulu, terus dikupas kulitnya samping-samping, terus ditancap kayunya di samping-samping. Setelah itu digaruk. Ini saya punya tanta Nola. Penggaruknya dibuat pakai kayu juga, terus ujungnya ditampal besi bulat, gelang besi dipasang. Setelah itu diasah dan digaruk. Ini digaruk. Nah ini kalian bisa lihat cara garuk sagunya ini.
kami beda sekali dengan mungkin suku-suku lain, tapi kami dari Wanam. Ini bisa lihat. Ini kami dari titik nenek moyang sudah memberikan kita begini, yang sudah kasih tahu kita begini cara pangkurnya, cara tebang sagunya, dan cara tetek sagu sama, cara garuk sagu juga sama. Dan di situ setelah kami tebang sagu, setelah kami pangkur, terus dia punya kulit-kulit sagunya kami kumpul baik-baik, terus kami buang atau dibakar. Dan sekitar areal situ biasa bersihkan sagu dan daun-daun yang sudah kering atau plepa-plepa yang sudah kering, dipotong, dibakar, sehingga sagunya itu tidak tumbuhnya kerdil. Mama lagi pangkur ini di lingkungan sekitar situ kami bersihkan. Biasanya kami bersihkan sehingga sagunya itu tidak merayap ke mungkin ke batas batas dusun, ke orang yang punya, yang mungkin baku sebelah dengan kita begitu, sagunya itu tidak merayap ke situ. Ya. Makanya kami itu biasa bersihkan, selalu biasa bersihkan sagu sekitar situ. Sehingga sagunya itu tidak apapun yang tidak tahu pangkur, tumbuh kerdil, cara-caranya di sini. dan di dalam itu juga harus bersih. Nona tidak tahu pangkur lagi sekarang. Sehingga kami tebang sagu itu tidak tebang di dalam. Iya. Ada kotoran-kotoran atau plepa-plepa yang sudah kering, plepa sagu yang sudah kering. Kami beda sekali dengan Papua lain. Ini saya punya tanta. Mungkin mereka itu kan tebang sagu duri, tapi kami tanam ya. Mungkin mereka itu masih tebang sagu yang alam sudah berikan begitu. Tapi kami ini tanam hasil keringat kita yang kami tebang, yang kami tanam. Mungkin sekitar kami bisa tanam kan, tanam mungkin taksiran 5 tahun pas baru sagunya sudah berbunga. Yang sebelah sana baru kami bisa tebang. Dan kami pangkur sagu. Itu sana. Iya. Guys, bisa lihat mungkin kalian yang tidak tahu cara pangkur sagu, mungkin mungkin kalian dimanapun kalian berada, tetapi nonton video ini, saya terus mengupload video ini, kalian bisa nonton ya. Nanti setelah ini biasanya sekitar potongnya mungkin sekitar 2-3 panggal baru kita isi di karung. Setelah ini sagunya itu sudah isi di karung. Setelah itu kami tumpah begini di plepanya yang sudah dianyam. Ini anyam daunnya sehingga ampasnya kita toke, ampasnya tidak keluar dari areal sekitar situ. Terus kita siram airnya, siram sekitar 2-3 gayung atau 2-3 ember. Kami siram pertama, yang kedua, ketiga baru kami peras-peraskan dia sehingga tepungnya bisa lari turun ke tempayangnya. Setelah itu kami toke. Bisa mereka toke sampai ampasnya sudah halus, tepungnya sudah duduk, baru siram air lagi sampai ampasnya sudah tidak ada tepung. Sampai ampasnya sudah tidak ada tepung. Iya. Sekitar jam-jam sore-sore lah mungkin sudah selesai, dan kami tidak bisa taruh sisa sagu yang sudah digaruk atau sudah ditetek sagu itu, kami tidak bisa taruh sisa ya, kami harus kasih habis karena adat kita begitu, karena kita tidak tahu memang menurut adat kita kan begitu. Ampas sagu yang begitu jatuh, yang begitu jauh, kami kumpul satu kali terus kami taruh. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas informasi saya. Ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe di bawahnya.